Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil menyita hampir 90.000 kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran yang diproduksi oleh PT KMR. Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arief Budiman, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto dalam ungkap kasus di lokasi PT KMR yang berada di Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, menyampaikan terungkapnya peredaran pasaran. Setelah pihaknya menerjunkan 35 tim di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah, serta melakukan sampling di 48 toko penjual minyak kita. Dari hasil pengujian yang dilakukan ditemukan kekurangan volume atau takaran di kemasan minyak kita yang dijual di pasaran. Berdasarkan temuan tersebut, Kombes Arief Budiman menegaskan pihaknya melakukan penelusuran rantai distribusi minyak kita. Dari hasil penelusuran, minyak kita diproduksi oleh PT KMR yang berada di Kabupaten Karanganyar. Dikatakannya dari hasil pendalaman ada 2 pola produksi yang dilakukan oleh PT KMR, yaitu dengan menggunakan mesin otomatis dan manual. Minyak kita yang kurang dari takaran adalah minyak kita dengan ciri-ciri tutup kuning dan label berada di bawah. Sehingga kemudian kita dapatkan produsen adalah PT KMR yang berlokasi di Karanganyar, tempat rekan-rekan hari ini ada di sini. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap PT KMR, ternyata kita dapati ada 2 pola produksi yang dilaksanakan oleh PT KMR itu sendiri. Yang pertama adalah pola produksi dengan menggunakan mesin otomatis, dan kemudian yang kedua adalah pola produksi dengan menggunakan mesin secara manual. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata minyak kita yang volumenya kurang, sebagaimana tadi yang saya sampaikan kita temukan di lapangan, adalah minyak kita produksi mesin secara manual. Iwan Iswanda, E-Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa, waspadalah saat bulan Ramadan ini. Di Boyolali, sepeda motor raib digondol maling saat berbuka puasa di dalam rumah. Aksi kejahatan yang terekam CCTV ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Berikut ini informasinya. Aksi pencurian sepeda motor saat waktu berbuka puasa terekam kamera pengawas di Pengging, Kecamatan Bayudono, Boyolali. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang mengenakan masker mengendap-endap menghampiri motor yang diincar dari pagar tembok. Dengan cepat, pelaku kemudian membawa kabur motor matic berwarna hitam ini. Diduga, pelaku merusak kontak motor menggunakan kunci letter T. Pemilik kendaraan yang mengetahui motornya dicuri kemudian berusaha mengejar pelaku, namun kehilangan jejak. Ditemui pada Jumat, pemilik motor Wijayanti mengatakan motor matic warna hitam miliknya sebelumnya digunakan membeli takjil. Setelahnya, motor diparkirkan di teras toko miliknya. Namun korban menyimpan kunci motor di dashboard motor, lalu ditutupi dengan kaos tangan. Saat pencurian terjadi, korban tengah berbuka puasa di dalam toko sambil memantau CCTV. Saat mengetahui ada seseorang yang berada di dekat motornya, korban berusaha keluar toko, namun pelaku pencurian terlebih dahulu bisa membobol motor dan membawanya kabur ke arah utara. Korban juga sempat berteriak dan meminta bantuan orang lain untuk mengejar motor yang dicuri. Itu pas maghrib ya, tahu-tahu niku dari arah ler, itu dari utara langsung ke sini. Tapi sempat panggil-panggil bu gitu, tapi saya kan nggak nyambung, posisi itu lagi makan. Terus dia udah, aku keluar, dia itu udah membelokkan kendaraan udah belok langsung jadi terus, tapi saya tahu beloknya ke kiri itu tahu. Sempat saya itu minta tolong sama masnya yang ayam potong, itu dikejar sampai jalan raya, tapi nggak tahu arahnya masuk ke dusun atau gimana kan nggak tahu.
Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Banyudono, Boyolali. Aza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, E-Channel TV. Sedikitnya ada 13 titik rawan kemacetan di Kota Pekalongan yang akan dilalui oleh pemudik arus balik. Panjang jalan utama Kota Pekalongan yang hanya 9,4 km ini telah diantisipasi jika nantinya terjadi penumpukan kendaraan bermotor, terutama saat jam sibuk di mana masyarakat keluar untuk mencari takjil dan ngabuburit. Sedikitnya ada 13 titik rawan kemacetan di Kota Pekalongan. Panjang jalan yang akan dilewati pemudik dan arus balik di Kota Pekalongan ada sekitar 94 km dan ada 14 titik rawan macet, terutama saat jam sibuk di mana masyarakat Kota Pekalongan keluar untuk mencari takjil dan ngabuburit. Kendala lain yang dihadapi Kota Pekalongan karena tidak memiliki jalan lingkar, sehingga arus mudik dan balik lebaran nanti harus masuk ke dalam kota dan bersinggungan dengan aktivitas warga. Ditambah lagi, dengan kerusakan jalan yang baru dilakukan perbaikan secara minimalis, banyaknya lampu merah di Jalan Dr. Sutomo, Kota Pekalongan diprediksi akan menjadi titik macet terparah, yakni di Simpang 3 Matahari. Ada berapa titik, Bu? Mungkin? Kalau kemarin yang titik rawan itu ada 13 titik sudah kita. Untuk saat ini kita sudah menghitung ke titik kerawanan, terutama di jalan berlubang, U-turn, karena rawan kecelakaan. Jadi kerawanan kecelakaan sudah kita antisipasi termasuk rawan dengan kemacetan. Berarti di Jalan Jensut itu ya, Bu? Yang Jensut, iya Jensut dengan Sutomo itu kan sampai Sutomo itu kan traffic light-nya terlalu banyak. Ketika jalur utamanya sudah antrian panjang, kita minta di flashing nanti, koordinasi dengan Dishub agar pemudik lebih lancar. Namun jalan-jalan kota harus mengimbangi karena kalau macet di dalam kota kemungkinan masih bisa cari jalan tikus. Namun kalau kendaraan utama yang mau mudik harus diutamakan. Pihak Polres Pekalongan Kota juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dishub Kota Pekalongan untuk melakukan flashing jika terjadi penumpukan arus dan mengutamakan mobil para pemudik. Untuk jalan yang berlubang, Kasat Lantas sudah meminta kepada Dinas PU Kota Pekalongan untuk melakukan penambalan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kermit Slater melaporkan untuk E-Channel TV. Rumah Sakit Aisyah Muntilan Magelang dan PT KAI resmi melakukan kerjasama pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga di Daop 6 Yogyakarta. Kerjasama ini diharapkan para karyawan PT KAI akan mendapatkan pelayanan kesehatan lebih luas, tidak hanya di kota Yogyakarta. Ada yang mau berobat, seandainya pun belum ada, ya tetap kami terima juga. Gitu. Rumah Sakit Aisyah Muntilan Kabupaten Magelang dan PT KAI resmi melakukan kerjasama pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga di daerah operasi Daop 6 Yogyakarta. Penandatanganan MOU dilakukan di ruang rapat pimpinan Gedung Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Direktur Rumah Sakit Aisyah Muntilan, Dwi Ambarwati, mengungkapkan, dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka akan ada keuntungan lebih bagi karyawan PT KAI dan keluarganya yang periksa ke Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Karena mereka akan mendapatkan layanan BPJS dan juga tambahan jaminan dari PT KAI. Adapun mekanisme pelayanannya, bagi pasien yang membutuhkan pelayanan darurat, maka bisa langsung dibawa ke Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Sementara kalau bukan pasien darurat, bisa periksa di klinik Stasiun Tugu Yogyakarta maupun stasiun lainnya di wilayah Daop 6. Tidak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan, disediakan ambulan Muhammadiyah di sekitar stasiun. Rumah Sakit Umum Aisyah Muntilan sedang menjalankan kerjasama dengan PT KAI dalam rangka meluaskan pelayanan kami, melebarkan sayap pelayanan kami untuk melayani asuransi kesehatan kepada seluruh pegawai PT KAI termasuk dengan keluarganya dan
putra-putrinya. Ya, semoga kerjasama ini berjalan dengan baik dan kami Rumah Sakit Umum Aisyah Muntilan bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bermanfaat, karena salah satu visi misi kami adalah menjadi rumah sakit yang unggul, Islami, berkemajuan dan memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dan bisa menjadi rumah sakit rujukan. Sementara manajer kesehatan PT KAI Daob 6, Nur Syamsi menyampaikan, dengan adanya kerjasama antara PT KAI dengan Rumah Sakit Aisyah Muntilan, maka para karyawan PT KAI akan mendapatkan pelayanan kesehatan lebih luas, tidak hanya di kota Yogyakarta. Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang pendiriannya diinisiasi oleh pimpinan cabang Aisyah PCA Muntilan ini memiliki gedung yang luas dan megah berlantai 4. Memiliki banyak fasilitas pelayanan yang memadai, diantaranya ambulans dan IGD 24 jam, pelayanan bedah, layanan anak, penyakit dalam, kandungan, jantung, paru-paru, THT, kulit, kelamin, mulut, gigi, saraf, dan lain-lain. Selain itu, Rumah Sakit Aisyah Muntilan ini memiliki 115 tempat tidur, 10 diantaranya ruang VIP dengan view pemandangan indah Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Sumbing. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Peragaan busana lazimnya digelar di hotel-hotel mewah, namun tidak bagi komunitas empu. Mereka memperingati Hari Perempuan Sedunia dengan menggelar fashion show di Desa Tenggelam, Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Puluhan model pegiat perempuan hingga ibu-ibu nelayan dan petani tampil luas berlenggak-lenggok di atas catwalk yang berupa jembatan kayu dan bambu. Komunitas empu menggandeng wanita nelayan yang merupakan warga setempat. Para wanita nelayan terlihat antusias mengikuti peragaan busana itu meski suhu udara sangat panas. Mereka cukup percaya diri berjalan berlenggak-lenggok bagaikan model di atas jalan setapak bambu. Para wanita nelayan juga didampingi model dan aktivis saat memperagakan busana. Koordinator Komunitas Empu, Lea Katlea Suratman, mengatakan Desa Timbul Sloko mulai terendam dan tenggelam pada tahun 2019. Waktu itu jumlah penduduk ada sekitar 3.000 lebih. Jalanan yang biasanya bisa dilewati mobil, motor, sekarang harus menggunakan perahu. Sekarang tahun 2025 jumlah warga hanya tinggal 80 kepala keluarga. Genangan air semakin tinggi. Fenomena itu membuat semakin berat warga sekitar. Menurutnya peragaan busana itu dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Pada fenomena itu perempuan sangat terdampak dan mempunyai tantangan yang berbeda dibandingkan laki-laki. Pada peragaan busana ini, pakaian yang dikenakan ramah lingkungan, mulai dari berserat alami dan berwarna alami. Model yang memperagakan busana adalah wanita warga sekitar. International Women's Day, peringatan Hari Perempuan Internasional, di mana perempuan sangat terdampak oleh krisis iklim dan mereka mengalami tantangan yang berbeda dibandingkan dengan tantangan laki-laki. Misalnya dengan terendam begini, ibu-ibu itu juga punya banyak masalah kesehatan reproduksi, terendam, gatal-gatal dan sebagainya, remaja dan sebagainya. Dan bagi ibu-ibu tantangan juga karena ketika air itu naik, anak-anak tuh nggak pengen main di sekitar rumah, mereka main di jalanan dan sebagainya. Di pertama kita merekognisi adanya adaptasi yang berulang yang dilakukan oleh warga agar bisa bertahan di sini, dan kemudian juga kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Keduanya sama, mereka adalah perempuan dan laki-laki Indonesia dari Timbul Sloko dan Semarang sekitarnya yang mengenakan baju yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini berserat alam, berperwarna alam gitu ya. Dan kita mengetahui bahwa industri baju, terutama yang fast fashion yang menggunakan bahan sintetis dengan pewarna sintetis itu juga berkontribusi kurang lebih 10% kepada emisi karbon dunia gitu ya. Jadi paling tidak kita merawat baju yang kita punya, tidak sering belanja baju dan menggunakan yang katun saja bukan yang sintetis, itu juga mempengaruhi bagaimana kita menjaga bumi kita. Sementara Lasmiah, wanita nelayan, baru pertama melakukan peragaan busana. Penjaring ikan ini melakukan peragaan busana tanpa latihan khusus.
Meski begitu, dia bangga bisa ikut memperagakan busana di kampungnya. Dirinya berharap pemerintah setempat dapat memperhatikan akses jalan bagi warga. Pekerjaan Tabari di sini gitu Mbak, mata pencarian Tabari buat bantu suami cari nafkah buat anak sekolah. Itu Mbak, pengennya nak dari saya ya tetap tinggal di sini tapi pemerintah minta aku jalan Pak. Yofi Nugroho dari Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Pemirsa, ingin mengetahui kisah nyata saudara-saudara Muslim Palestina dari kekejaman Zionis Israel? Pondok Pesantren Lansia yang berada di Sukorejo, Gunung Pati, Semarang menghadirkan ulama asal Palestina untuk berbagi kisah nyata yang dituangkan dalam tausiah jelang buka puasa. Benar-benar betul itu. Iya, tazkurullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukti cinta santri lansia terhadap sesama Muslim Palestina. Pesantren Lansia Rodiatam Mardiyah, Sukorejo, Gunung Pati, Semarang mengundang langsung ulama asal Palestina Syekh Nashif Nasr Ahmad Abdallah untuk mengisi tausiah jelang buka puasa Ramadan. Para santri lansia ini ingin mengetahui langsung cerita dari ulama Syekh Palestina tentang kondisi saudara Muslim Palestina dari belenggu kekejaman Zionis Israel selama ini. Pengelola pesantren Lansia Muntafinya mengungkapkan sengaja menghadirkan ulama besar dari Palestina agar jamaah sesama Muslim terketuk hatinya untuk ikut membahagiakan warga Palestina dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mengingat selama ini Palestina tertindas oleh Zionis Israel. Kepedulian ini bisa dengan cara sekecil apapun seperti pemberian donasi untuk warga Muslim Palestina. Kegiatan hari ini adalah kegiatan santri yang khusus untuk agenda buka bersama yang sekaligus bekerja sama dengan KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina, program Safari Ramadan bersama Syekh Palestina, Syekh Nashif. Nah, dalam kegiatan ini kami ingin para santri ini tumbuh ya, menumbuhkan kepeduliannya ya, terlebih di dalam bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan kepedulian, bulan kedermawanan. Nah, pada momen ini kami ingin menggugah santri kami agar lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang melaksanakan Ramadan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ya, pasca agresi Zionis dan sampai sekarang masih terus berjalan ya. Bagaimana kita ketahui meskipun sudah ada gencatan senjata tetapi Israel terus melakukan serangan-serangan pada Palestina. Kami menggalang donasi ya sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam tausiahnya, ulama Palestina menaruh simpati dan apresiasi kepada negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang selama ini menaruh perhatian kepada sesama Muslim di Palestina. Di mana kami semuanya bisa mendengar langsung juga peristiwa di sana bagaimana, walaupun sedikit serasa sangat menyentuh hati kami semua. Dan saya sangat senang juga beliaunya mendoakan kami semuanya dan khususnya pesantren Lansia ini juga untuk bangsa Indonesia yang ternyata beliau sangat membanggakan dengan para santri Indonesia. Sampai di Madinah pun, di Mekah juga kami dipuji, memang diakui kebaikannya. Pesantren Rodiatam Mardiyah sendiri merupakan pesantren lansia yang rata-rata jamaahnya berusia di atas 50 tahun, di mana mengerjakan ilmu agama dan membaca kitab Al-Quran dari nol hingga bisa membaca dan memahami. Yofi Nugroho, Semarang, Jawa Tengah, E-Channel TV. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo membagikan makanan berbuka puasa gratis kepada warga. Uniknya, mereka membuat makanan buka puasa secara langsung menggunakan food truck. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya. Inilah food truck yang digunakan TNI AU Lanut Adi Sumarmo untuk membagikan menu buka puasa gratis bagi warga yang melintas pada Sabtu sore.
Menu buka puasa dimasak secara langsung di food truck ini. Bahkan, Komandan Pangkalan TNI AU Lanut Adi Sumarno, Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko, memasak langsung di lokasi. Masakan dan lanut pun dibagikan kepada masyarakat. Dalam acara berbagi takjil ini, pihak Lanut Adi Sumarmo menyediakan sekitar 4.000 paket menu berbuka puasa. Kegiatan ini guna membantu masyarakat yang masih berada di jalan ketika waktu berbuka puasa. Meski dalam kondisi hujan deras, ribuan paket takjil ini dibagikan kepada masyarakat yang melintas di sekitar Lanut Adi Sumarmo. Seperti teman-teman saksikan, pada sore hari ini Lanut Adi Sumarmo beserta Land Lover Owner Surakarta serta jurnalis se-Solo Raya mengadakan bakti sosial ataupun membagi takjil dalam rangka bulan Ramadan. Kita membagi kepada seluruh pengguna jalan yang lewat di Jalan Lanut Adi Sumarmo ini, baik yang puasa maupun tidak. Yang dibagi pada hari ini kurang lebih ada 4.700 sekian paket. Karena baik dari jurnalis, teman-teman Land Lover maupun teman-teman dari Lanut, semua menyajikan masakan-masakan ataupun takjil masing-masing. Adapun harapannya kita bisa membantu sedikit teman-teman yang sedang berpuasa, belum sampai di rumah, belum sampai tujuan, bisa sekedar membatalkan saja. Demikian. Warga yang menerima takjil ini merasa kaget karena saat melintas di depan Lanut dalam kondisi hujan dihampiri oleh TNI untuk memberikan paket takjil. Dalam kegiatan ini, Dan Lanut mengajak serta media Solo Raya dan komunitas Land Rover. Diharapkan kegiatan ini juga menjadi inspirasi untuk saling berbagi, terutama di bulan Ramadan. Aza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Informasi dari Boyolali, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di e-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.